Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pastinya mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan. Alhamdulillah kita sudah sama-sama sholat subuh di awal waktu. Mudah-mudahan menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan berjamaah. Nah, ini sebagaimana umumnya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Bahkan kita khusus untuk di salat subuh berjamaahnya itu seperti sholat semalam penuh. Yang ketiganya, kita juga bisa sholat qobliyah subuh atau sunnah panjang, yang mana pahala dan keuntungannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji walaupun sebentar, yang mana pahala dan keuntungannya di samping umumnya pahala dan keuntungan ngaji di bulan-bulan atau hari-hari lain, secara khusus di bulan Ramadan itu sejumlah jarak telapak kaki kita akan dicatat ibadah setahun. Apalagi kondisinya saat ini hujan dari malam ya. Nah, walaupun hujan, kalau memang kita diberikan taufik dan hidayah, insya Allah istiqomah. Tapi alhamdulillah kalau enggak diberi taufik mah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun istilahnya enggak hujan ya dekat gitu, bahkan nggak dengar, cuek-cuek aja. Sekali lagi alhamdulillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Nasihin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ini sesungguhnya aku atau itu telah memberikan umat Muhammadin kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuraini, dua cahaya, kala yaduruhum, supaya tidak memadaratkan kepadanya zulumatani, dua kegelapan. Faqala Musa, faqala maka berkata Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam,
Ma nurani, apa dua cahaya itu ya Rabbi wahai Tuhanku? Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, nuru Ramadan, yaitu cahaya Ramadan, wa nurul Qur'ani, dan cahaya Al-Quran. Faqala, maka bertanya kembali Nabi Allah Musa alaihissalam, wa ma zulumatani, lalu apa dua kegelapan tersebut ya Rabbi wahai Tuhanku? Qala, Allah berfirman menjawab, Qala berfirman atau menjawab Allah Ta'ala, zulmatul qabri, yaitu kegelapan kubur, wa zulmatu yaumal qiyamah, dan kegelapan pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini mengandung pengertian khususnya tentang kelebihan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita selalu termasuk di dalamnya. Nah, di mana umat Nabi Muhammad SAW itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua cahaya. Untuk apa? Apa tujuannya Allah memberikan dua cahaya tersebut? Yaitu untuk menangkal atau menerangi dua kegelapan. Nah, setelah disampaikan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa karena belum paham bertanya, apa dua cahaya itu? Kemudian apa dua kegelapannya? Nah, dijawab oleh Allah ya, lewat firman-Nya yang tadi, yaitu satu yang menjadi penerang ini atau dua cahaya, cahaya Ramadan, keduanya cahaya Al-Quran. Sedangkan dua kegelapan itu adalah satu kegelapan kubur dan dua kegelapan hari kiamat. Nah, kita sudah bisa membayangkan bagaimana yang namanya kubur itu sempit, kemudian sendiri. Yang tadinya kita di dunia lega, rame-rame, di kuburan mah sempit sendiri, bahkan gelap. Kalau di dunia kita walaupun malam itu masih terang ya, apalagi siang. Tapi di kubur mau siang mau malam gelap aja. Nah, ini kalau enggak ada cahaya sangat menyedihkan. Nah, makanya untuk menyinari kuburan tersebut, termasuk nanti di hari kiamat ya, khususnya ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, istilahnya agar kita bisa selamat sehingga masuk surga, itu harus kita usahakan dua hal yang memang menjadi penerang, yakni Ramadan. Maksudnya gimana?
apakah hanya sekedar Ramadan? Tidak. Tapi kita harus memenuhi hak-hak Ramadan, khususnya puasa, sholat taraweh, karena memang itu nggak ada di bulan lainnya ya. Ya pastinya kita puasa, sholat tarawehnya dengan benar. Ya untuk puasa harus terpenuhi rukun-rukunnya, harus menghindari dari yang membatalkan puasa, bahkan pahalanya. Dan untuk sholat tarawih juga ya, jangan sampai karena saking cepatnya nggak ada tumanina, terutama ketika i'tidal. Bahkan bacaannya banyak yang nggak kena gitu, naudzubillah. Kalau demikian, walaupun dia puasa, sholat taraweh, itu mah tetap nggak bisa menjadi cahaya untuk menerangi kegelapan baik kubur maupun di hari kiamat nanti. Nah, termasuk yang namanya baca Al-Quran. Ini nih harus kita usahakan juga. Ya, idealnya selama Ramadan khotam tamat, kemudian paham, apalagi sampai mengamalkan gitu. Karena Al-Quran yang bisa menjadi cahaya, bahkan kita ini bisa dengan mudah menjawab di kubur ketika ditanya ma imamuka, dengan jawaban Al-Quran imami, itu ketika Al-Quran sudah menjadi imam, artinya kita udah ngamalin. Ya pastinya kita sudah paham yang diawali dengan belajar membaca. Makanya kalau orang itu baru bisa baca Al-Quran, bahkan dia karena suaranya bagus, lagam juga, menguasai segalanya, jangan baca dulu. Bahkan tahfidz istilahnya. Ya, karena tahfidz Indonesia itu nggak ngajamin paham yang hafal Quran itu ya, apalagi Qori, kecuali kalau Mekah karena memang bahasanya begitu. Jadi yang benar-benar sudah paham baca Al-Quran itu bukannya setelah kita baca Quran kita belajar sedikit demi sedikit untuk memahami dengan ngaji ataupun banyak bertanya maksudnya apa ayat ini gimana gitu ya. Nanti baru bisa ngamalin sehingga insya Allah Al-Quran itu bisa menjadi penerang di kubur, bisa dengan mudah dan lantang kita menjawab, mengakui bahwa Al-Quran itu adalah imam kita. Bahkan di akhirat nanti itu pasti ya akan membimbing kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa semuanya. Hadirin rahimakumullah, mengingatkan hari ini kita memasuki ibadah puasa hari yang ke-11, di mana keuntungannya secara umum insya Allah diampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Nah, secara khusus sebagaimana yang
tercatat di dalam kitab Fadailus Syuhur, yaitu satu, Allah mencatat pahala seperti 4 kali haji dan umroh. Hari ini nih ya, pahalanya seperti 4 kali haji dan umroh. Yang namanya umroh apalagi haji, mana sekarang mah lama ya, mahal ya. Mending kalau sekedar mahal mah bagi yang punya duit mah gampang, tapi lama lagi masalahnya. Itu pun belum tentu sah, apalagi pahala. Karena kebanyakan sekarang kan orang haji itu karena punya duit aja gitu, nggak betul-betul mempelajari ilmu manasiknya gitu ya. Ya bahkan haji dan umrohnya yang 4 kali ini luar biasa nih. Ini bersama Nabi. Tuh, untuk hajinya tuh ya, itu bersama Nabi, dan umrohnya bersama siddiqin dan syuhada. Pada beberapa kesempatan yang lalu sudah disampaikan apa itu siddiqin ya. Itu adalah orang-orang yang benar baik imannya maupun amalnya. Sedangkan syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Yang kedua-keduanya ini sangat istimewa. Makanya sampai digandengkan dengan para nabi, sebagaimana di dalam doa, seperti dalam doa kamilnya juga ada kan ya, minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada gitu ya. Itu mudah-mudahan kita bisa, sehingga bisa mendapatkan keuntungan tersebut. Kemudian untuk nanti malam kita memasuki malam ke-12 Ramadan, di mana keuntungan sholat tarawihnya di samping umumnya diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang sebagaimana puasa tadi, secara khusus sebagaimana di dalam kitab Duratun Nasihin, insyaallah pada hari kiamat nanti wajahnya akan bersinar bagaikan bulan purnama tuh ya. Yang namanya bulan purnama itu kalau lagi cerah itu luar biasa, terang, jelas, tapi sejuk, nggak menyengat gitu ya. Nah, orang-orang yang taraweh di malam ke-12 nanti insya Allah kayak gitu. Asal sholat tarawih juga tadi ya, yang betul. Ya, bahkan insya Allah kalau nanti kita di akhirat itu melihat orang-orang yang wajibnya kayak gitu, itu dia benar-benar tuh waktu di dunianya sholat tarawihnya gitu. Terakhir, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengaminkan doa di hari yang ke-11 Ramadan ini, dan insyaallah nanti terjemahan juga ya, karena memang yang namanya doa itu harus ngerti syaratnya. Kalau nggak ngerti mah atau nggak bakal dijabah. Makanya tuh orang-orang yang suka doa itu ya, terutama yang untuk umum ya, kecuali kalau gue sendiri itu malah mudah-mudahan ya. Tapi yang untuk umum minimal itu kudu udah bisa baca kitab.
Kalau nggak bisa baca kitab mah kadang-kadang dia nggak bisa ngebedain. Ya karena nggak tahu artinya. Ya baik dalam membaca akan erotnya ataupun domain-domainnya, ya, pokoknya yang berhubungan dengan nahwu maupun sorof itu. Nah gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik an ashabi rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbir lana wa li walidina wa li masyikhina wa li ikhwanil jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhul amwat. Allahumma habib ilayna fihil ihsan wa karrih ilayna fihil fusuq wal isyan wa harrim alaina fihi sakhta wa niran bi'auni bi'afika bi'aunika ya goyasal mustagisin. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam diri kami kecintaan kepada perbuatan baik. Tanamkanlah ke dalam diri kami kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Dan haramkanlah atau jauhkanlah dari kami kemurkaan-Mu dan api neraka dengan pertolongan-Mu, hai penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli salim ala jami'il anbiya'i mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.